Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, One Piece chapter 1116 itu menggelora lagi. Akhirnya teman-teman ada kejutan baru nih yang lebih seru lagi. Vegapunk mengejutkan kita setelah membahas Mother Flame dan senjata kuno. Dia juga memberitahu bahwa ada satu kelompok bajak laut yang mengetahui banyak tentang abad kekosongan. Mereka adalah Oro Jackson Crew. Relih tersenyum tuh harusnya mendengarkan ini ya. Semua orang mendengarkan dengan gemuruh nih bagaimana perang antar entitas kuat itu berlanjut dan selama 800-an tahun lamanya di Marijoa sendiri nih ada sebuah taman yang digunakan oleh Im Sama. Dia sedang menatap seorang wanita yang mirip sekali dengan Vivi tuh. Wah, apakah Im Sama itu adalah Nefertari Lily ya, kakak dari Vivi sendiri? Sementara di Alabasta juga sedang terjadi kehebohan besar nih lantaran poster Vivi yang terpajang itu telah hilang itu diketahui banyak orang teman-teman. Bersamaan dengan Vegapunk mengatakan tentang kebenaran besar tersebut. Nah, chapter 1116 ini memberikan gambaran besar tentang hal itu tadi ya. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Intinya itu gini, Vegapunk ini mengatakan bahwa Mother Flame itu sebagian itu berhasil dicuri dari Egghead, kemudian digunakan sebagai bahan bakar ya untuk mengaktifkan senjata kuno tersebut. Kita melihat bahwa Edison dan Stacy itu mereka berdiskusi mengenai senjata kuno itu loh. Tetapi perbincangan itu diketahui oleh Vegapunk Yok dan si pengkhianat tersebut. Dia kaget ternyata Stacy itu juga mengetahuinya, dan Yok sebelumnya juga sudah mengetahui ya Denden Mushi itu untuk penyiaran tersebut. Nah, chapter 1116 ini para guru itu bersiap menargetkan semua hal itu. Tetapi Vegapunk sempat memberitahu bahwa ada sebuah misteri banyak tentang abad kekosongan tersebut. Namun hanya ada satu kelompok bajak laut yang mengetahui semuanya. Tetapi sayangnya mereka itu tak bertindak sama sekali. Vegapunk kemudian berkata bahwa mereka itu adalah Raja Bajak Laut Rogers dan juga para krunya. Nah, yang menarik di sini diperlihatkan dalam Sabaody Archipelago. Shaki menutup barnya dan terlihat pula Relic sedang mabuk sembari mendengarkan perkataan dari Vegapunk. Dia lalu tertawa dan kemudian mengatakan seperti ini. Aku ini hanyalah seorang lelaki tua dan orang seperti Vegapunk itu tidak boleh merusak kesenangan masa muda loh. Bukankah begitu Rogers? Nah, luar biasa kan? Nah, di sini kita akan breakdown lagi ya lebih panjang karena beberapa hal penting ini bisa terjadi teman-teman. Dan chapter 1116 ini menjadi sangat seru dengan pengungkapan mengenai para bajak laut kru Rogers itu sendiri. Ingat ya, seperti yang kita tahu teman-teman, semenjak chapter 1116 hingga chapter terbarunya ini, kita selalu diberikan beberapa informasi mencengangkan terutama terkait Void of Centuria dan juga Joy Boy sendiri kan. Meski Vegapunk hanya mengatakan belum secara lengkap dan dia itu hanya memiliki sedikit informasi terkait Poneglyph, tetapi dia sadar batu aksara tersebut akan menjadi sumber informasi besar tentang sejarah misteri peradaban loh. Di spoiler sejarah naskah ini dibuat ini juga belum mendapatkan judul chapternya sendiri ya, dan hanya diperlihatkan reaksi orang-orang yang ada di seluruh dunia itu terkait perang yang Vegapunk jelaskan tadi. Dia mengatakan jika itu menjadi masalah berlanjut itu akan buat kehebohan mengerikan dalam dunia baru. Dalam sebuah panel beberapa orang bertanya-tanya, bagaimana bisa perang itu terus berlanjut di era masa lalu padahal mereka yang ikut serta dalam beberapa area perang ini saja sudah tidak ada, dan 800 tahun lalu itu sudah sangat lama bukan? Nah, sebuah semacam informasi yang menarik kan bahwa selama masa itu memang ada sosok yang masih hidup dan dia eksis di era sekarang ini. Im Sama jelas dong sebagai dugaan terkuatnya. Di sini kita langsung diberikan Im Sama itu pada sebuah ruangan. Dia sedang melihat sosok seorang wanita yang mirip sekali dengan Vivi tuh. Nah, dengan seperti ini apakah memang benar ya rasa penasaran kita tadi? Jika Im Sama itu adalah kakak dari Vivi sendiri, dia rindu dengan adiknya. Orang itu adalah Nefertari Lily yang menghilang dulu. Apakah Lily itu punya dua kepribadian? Who knows? Atau jika Im Sama itu memang laki-laki nih, dia dahulu gagal mendapatkan kakaknya Lily itu, sekarang giliran menjadikan adiknya Vivi sebagai targetnya sendiri. Nah, kira-kira apakah dia jatuh hati dengannya atau gimana sih? Itu memang menarik menjadi paradok tersendiri
sendiri nakama. Panel langsung berganti lagi ya, kita dibawa beralih di sebuah kerajaan Alabasta sendiri. Di sini kita melihat orang-orang sudah melihat poster jika ternyata Vivi itu benar-benar menghilang. Wah, itu pasti akan mengguncang negara tersebut sih. Ketambahan beberapa waktu ke belakang, Raja Cobra aja juga mati kan. Jika sang ratu menghilang, bukannya itu akan menjadi masalah besar suatu negara tuh. Nah, habis itu scene itu kemudian berpindah nih pada Vegapunk yang sempat kita singgung tadi ya. Jika memang benar ada beberapa porsi bahan bakar Mother Flame itu yang telah dicuri darinya, itu sebagai bensin bagi senjata kuno yang akhirnya bisa dihidupkan kembali. Jadi jelas ya, Mother Flame itu bukanlah ancient weapon yang menghasilkan Lulusia, tetapi sebagai bahan bakarnya. Dan jika demikian, maka kalau itu yang melakukan itu adalah Uranus kan? Wah, itu makin gawat aja teman-teman. Bayangkan sob, satu pulau aja lenyap seketika loh. Kita sudah sama-sama tahu ya, jika Pluton ada di Wano Kuni Lama, Poseidon ada di pulau manusia ikan kan, maka Uranus besar kemungkinan di Marijoa sana dan dimiliki oleh Im Sama. Itu menjadi sebuah antitesis mengerikan bagi para bajak laut sendiri. Ada beberapa informasi memang yang selalu terkait dengan Uranus sendiri. Suku Lunarian dianggap ikut andil di dalamnya kan. Kenapa seperti itu? Karena jika Mother Flame itu juga diambil dari Lunarian api tersebut, maka akan sangat memungkinkan ras ini berhubungan dengan Uranus sendiri. Jika melihat King All Star Kaido api di punggungnya juga selalu menjadi misteri yang menarik kan, dan Seraphim juga dibuat karenanya. Nah, chapter ini sempat diperlihatkan bahwa Stacy juga membicarakan beberapa hal kepada para Vegapunk kan, dan bagaimana nasibnya ke depan setelah mengkhianati angkatan laut pemerintahan dunia sendiri. Apakah dia ini sebenarnya juga punya kemampuan khusus yang akan menjadi plot twist di akhir nanti? Who knows? Yang jelas dia memang tahu Mother Flame yang dicuri itu. Nah, pada akhirnya itu bisa menjadi jawaban ya kenapa Lulusia itu dihancurkan. Namun sayang belum selesai dengan itu semuanya, mereka kedatangan si pengkhianat Vegapunk York yang juga telah membocorkan informasi Mother Flame dan Denden Mushi tersebut ya. Informasi ini menjadi menarik karena sejujurnya kita juga skeptis nih. Kayaknya nggak mungkin penjara itu juga dibocorkan semuanya, mengingat para guru sendiri sudah mati-matian untuk bisa menggagalkan rencana sebisanya kan. Dengan informasi dari York sendiri, kami rasa Vegapunk itu mendapati ancaman dan guru saya akan segera beraksi lagi. Tetapi jika begitu, pertempuran ini nanti tuh akan berjalan sangat seru lagi teman-teman. Tapi memang ya, apa yang dilakukan Vegapunk ini sudah lebih dari apa yang sudah dilakukan Profesor Clover sendiri nih. Vegapunk masih bisa untuk menyiarkan kebenaran tentang abad kekosongan, dan dia tuh masih dilindungi beberapa bajak laut seperti Luffy, Sun God of Nika. Dia bakal melanjutkan apa yang dikatakan oleh Profesor Clover tentang nama dari Ancient Kingdom tersebut, dan itu mengarah kepada kerajaan besar yang berhubungan dengan sosok Joy Boy itu sendiri teman-teman. Misteri tentang abad kekosongan akhirnya semakin kesini tuh makin terbuka lagi kan, berkat penyiaran Vegapunk ini ke seluruh penjuru dunia baru. Bahkan di chapter ini Vegapunk mengatakan kebenaran baru bahwa ada banyak sekali misteri di era itu. Namun yang terjadi sebenarnya di era sekarang itu ada satu kelompok bajak laut yang mengetahui hal itu semuanya loh. Namun mereka itu tidak melakukan apapun. Ya, mereka adalah kelompok sang raja bajak laut Goldie Rogers dengan kru kapal Oro Jackson-nya. Momen inilah yang sempat kita singgung di awal tadi, bagaimana panel mengarah kepada Relief untuk bereaksi di bar Sabaudi Archipelagonya ya. Di sana sakit terlihat nih, sementara Relief sendiri yang mabuk itu berkata seperti ini. Aku ini hanyalah orang tua sekarang, dan orang tua seperti kita Vegapunk seharusnya tidak merusak kesenangan para pemuda itu kan? Bukankah begitu temanku Goldie Rogers? Dan gambaran besarnya memang berhenti sampai di situ. Sayangnya Relief mabuk nih sekarang ya. Apakah dia punya rencana pada akhirnya pada generasi baru itu? Bukankah dia masih punya beberapa relasi nih dengan temannya di kubu Oro Jackson sendiri? Bagaimana pula dengan Scuba Gaban? Wah, apapun yang menyangkut Goldie Rogers itu selalu mengesankan karena mereka itu memang mengetahui, mempelajari dan sudah paham tentang kebenaran masa itu. Void of Century. Interesting. Gimana bro nakama sendiri? Next time akan kita lanjutkan ya untuk nge-breakdownnya itu lebih dalam lagi. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.
Oh.